KTA, kilat, dana kini, dan terakhir itu adalah pinjam duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran pada hari ini, lebih kuat mental lagi, makin semangat lagi di hari-harinya, makin nambah kepercayaan dengan terus update informasi tentang pinjol di vlog saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang semakin gila yang galbay semakin tinggi, hutang pinjol menyentuh angka 61% dari total orang yang galbay. Nah, seperti apa informasinya kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya informasikan dulu ya buat yang punya galbay di Kredit Pintar dan Alobank. Nih, siapa yang kemarin tanya-tanya tentang Alobank? Nah, untuk Kredit Pintar sudah saya pernah informasikan dari kalian di awal-awal tahun 2025 ini. Super barbar, bisa dikatakan DC-nya kemungkinan mantan dari pinjol ilegal sehingga dia tidak punya aturan dalam menagih. Seperti teman saya bagikan, dia baru saja dikirimkan sama DC-nya di mana satu keluarganya dipermalukan di Facebook. Tapi di sini saya langsung ambil positifnya saja, bisa jadi grup yang dibagikan sama DC ini adalah grup yang isinya orangnya DC-DC aja. Tujuannya agar mental kita lebih down lagi. Nah, buat kalian semua yang ada seperti ini, ingat, ini bisa kalian jadikan bukti kuat, bukti keras sekali bahwa kalian tahu ini dari KP, dari Kredit Pintar, langsung lapor kepada OJK. Kalian bisa cari nomornya di vlog deskripsi saya ini ya. Semuanya saya ada bagikan, bisa bagikan ke aduan konten OJK, kemudian kirim form pengaduan, kemudian WA. Jangan takut teman-teman, sudah jelas ini dari Kredit Pintar. Ini adalah pinjol di bawah naungan dari OJK, sama seperti kasus rupiah cepat kemarin yang sempat up booming gara-gara tidak pernah melakukan pinjaman, baru lihat-lihat sudah ditransfer, akhirnya sekarang diblok sama OJK kan ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir untuk pengaduan kalian di posisi yang benar sekalipun kalian galbay. Ingat saja peraturan OJK dalam menagih itu sudah menjadi acuan kalian, gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi yang kemarin-kemarin tanya, Mbak ada desinya nggak Mbak ya Alobank? Mbak ada desinya nggak ya, gimana nih mau galbay di Alobank Mbak? Banyak sekali. Ternyata buat kalian agak berbesar hati, agak lega sedikit lah ya. Karena apa? Ternyata yang galbay di Alobank itu angkanya hampir 50%. Ini dibuktikan dengan adanya informasi bahwa outstanding hutang di Alobank itu mencapai angka 7 triliun. Artinya hampir setengah dari pengguna Alobank itu galbay dan mereka belum membayarkan hutang kepada Alobanknya. Jadi wajar saat ini kalau penagihannya luar biasa, barbar DC lapangannya. Kemudian kalau DC lapangannya itu paling hanya ada di sekitar Jabodetabek dulu, belum ada di mana-mana karena Alobank ini adalah pinjol digital sama juga dengan Sibank, Neobank ya. Jadi hanya ada di sekitaran Jabodetabek saja dan DC-nya pun masih random. Itu biasanya pihak ketiga saja yang datang karena kalau DC-nya langsung sejauh ini belum ada. Karena kantor perusahaan Alobank itu tidak seperti bank-bank pada umumnya. Mereka hanya bergerak di bidang digital. Ya, jadi kalau mau galbay di luar dari Jakarta galbay saja dulu. Cuman ingat, Alobank ini masuk ke dalam slik OJK. Bunganya pasti ada, tidak sama seperti pinjol-pinjol lainnya. Mungkin tetapi ini bisa membuat kalian lega sedikit. Karena apa? Galbay saja dulu, kumpulin uang, nanti bisa negosiasi bayar pokoknya saja. Ya, bisa dengan cara hubungin langsung CS-nya, tetapi kumpulkan uang sesuai dengan nilai pokoknya, sampaikan saya mau bayar. Biasanya yang seperti itu langsung disetujui asal dibayar lunas. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi informasi-informasi yang saya akan bagikan ini adalah beberapa informasi tentang pinjol-pinjol yang gagal bayar tertinggi. Karena tahu ya, semenjak bergemanya PHK di mana-mana, kita tahu nih pasti bakal ada orang yang banyak galbay. Pasti akan ada orang yang teriak-teriak nggak bisa bayar hutang dan kewajibannya. Pasti akan ada demo di mana-mana dan itu emang terbukti. Dan seketika itu juga OJK langsung mengadakan rapat yang mana meminta semua pinjol hati-hati. Ini sudah banyak yang PHK, otomatis akan terjadi kredit macet parah. Dan ternyata terbukti sekali dari
80 triliun dana yang sudah disalurkan untuk pinjaman online, ternyata sekitar 50 triliun orang galbay ataupun outstanding yang terjadi di pinjol. Nah, ini menunjukkan bahwa pinjol-pinjol sekarang sedang bekerja keras ekstra untuk mengejar kalian dan mencoba untuk bagaimana caranya uang mereka kembali. Nah, tetapi di antara 50% itu ternyata ada sekitar puluhan ataupun bisa lebih tepatnya 15-an pinjol yang mana ternyata TKB 90-nya super parah. Sudah pernah saya sebutkan sama kalian, dan ternyata ini di-up lagi sama OJK karena dilihat OJK pinjol-pinjol ini belum menampakkan kehidupannya, alias belum banyak orang yang membalikan utang kepada pinjol-pinjol ini. Nah, pinjol-pinjol ini saya sudah catatkan. Buat kalian yang ada galbay di sini, lanjutkan terus karena ini momentum penting buat kalian, karena saat ini yang galbay itu bukan kalian saja. 50 triliun uang yang sekarang ini beredar itu semuanya digalbaikan. Oke, lanjut saja teman-teman ya. Nah, yang pertama yang paling unggul sekali itu masih di pinjol klik A2C. Ini sepertinya akan muncul dari Tanifan karena semakin turun sekali belum ada menunjukkan signifikan yang baik dalam pengembalian hutang pinjol dari nasabah-nasabahnya kepada pinjol ini. Lanjut lagi ada Kredit Pro, kemudian ada koin P2P yang bermasalah, kemudian ada cash cepat, lanjut ada Solusiku, lanjut lagi ada Dana Bijak, kemudian Modal Rakyat, Crowdy, Acceleran, Kredito, KTA Kilat, Dana Kini, dan terakhir itu adalah Pinjam Duit. Nah, itulah pinjol-pinjol yang digadang-gadang OJK memang sangat parah TKB 90-nya, alias tingkat keberhasilan bayar selama 90 hari. Berarti orang yang galbay di pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini selama 90 hari hampir sekitar 50% orang tidak mengembalikan ataupun gagal bayar total. Jadi di antara 50 triliun orang yang galbay ini, disinilah pinjol-pinjolnya yang paling besar atau paling banyak digalbaikan. Jadi buat kalian semuanya, ini semua bukan hanya kerja keras semata-mata orang yang tidak berani galbay. Ini adalah orang yang berani memutuskan untuk berhenti dulu sejenak, tidak membayarkan pinjol. Saya perbaiki dulu, saya terima segala apapun resikonya. Yang penting nanti setelah saya ada dana, saya akan bayarkan pelan-pelan. Ya, kalau memang saya ada dana, sampai nanti setahun 2 tahun ternyata ekonomi belum juga membaik, kemungkinan saya akan galbay selamanya, karena itulah keputusan terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, ambil keputusan itu buat kalian, karena apa, sejauh ini pinjol belum bisa memenjarakan kita ataupun menyita aset kita. Yang penting satu, jangan pernah melakukan hal-hal bodoh seperti gali lubang tutup lubang yang akan membuat kalian terjerumus. Fokus galbay dengan satu aplikasi ataupun beberapa aplikasi yang sudah terlanjur kalian gunakan. Jangan jadikan anak kita sebagai tameng buat kita ke depan, dan jangan korbankan keluarga kita hanya untuk menutupi hutang dan kesalahan kita di masa lalu. Jadi fokus kembalikan hidup kita seperti semula, perbaiki pelan-pelan, yakin semua akan lebih baik lagi. Ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.